Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Sunnah dan adab bepergian, bagian 2. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya lafal-lafal zikir dan doa yang harus diucapkan oleh setiap musafir ketika bepergian, supaya Allah memberi kemudahan dan pertolongan kepadanya. Di antara zikir dan doa tersebut adalah: pertama, zikir dan doa saat mengendarai kendaraan dan datang dari bepergian. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan, artinya, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berada di atas unta tunggangannya hendak bepergian, maka terlebih dahulu beliau bertakbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian beliau membaca doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha watwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam perjalanan ini. Kami mohon perbuatan yang Engkau ridhai. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah pendampingku dalam bepergian dan mengurusi keluarga. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan, dan kepulangan yang buruk dalam harta dan keluarga. Dan jika beliau kembali pulang, beliau membaca doa itu lagi, dan beliau menambahkan di dalamnya, Aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Kami kembali dengan bertaubat, tetap beribadah, dan selalu memuji Rabb kami. Hadis riwayat Muslim. Kedua, zikir yang diucapkan saat menemui jalan menanjak atau menurun, yaitu bertakbir Allahu Akbar jika jalan menanjak dan bertasbih Subhanallah jika jalan menurun. Jabir radhiyallahu an berkata, "Kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna." Jika kami berjalan mendaki atau naik, kami bertakbir Allahu Akbar. Dan jika kami berjalan menurun, kami bertasbih Subhanallah.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, doa ketika singgah di suatu tempat. Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, barang siapa yang singgah di suatu tempat, kemudian ia berdoa, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa saja yang Dia ciptakan. Niscaya tidak akan ada yang membahayakannya sedikit pun hingga ia pergi dari tempat itu. Hadis riwayat Muslim. Hadis-hadis tadi menyebutkan beberapa zikir dan doa safar yang seharusnya dilazimi oleh seorang muslim. Di antaranya adalah zikir dan doa saat menaiki kendaraan dan memulai perjalanan, serta zikir dan doa saat tiba kembali ke rumah. Termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau bahwasanya mereka bertakbir saat menaiki jalan yang tinggi atau menanjak, karena yang demikian itu merupakan bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tinggi semacam ini. Dan jika mereka berjalan menurun, maka mereka bertasbih dan mensucikan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan petunjuk jika seseorang singgah di suatu tempat agar meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa saja yang Dia ciptakan, sehingga tidak akan ada yang membahayakannya sedikit pun sampai ia pergi dari tempat itu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari penjelasan tadi adalah, pertama, disunnahkan mengucapkan zikir dan doa safar saat pergi maupun kembali. Kedua, disunnahkan mengucapkan tasbih dan takbir saat berada dalam perjalanan. Ketiga, meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dapat menjaga seseorang dari segala sesuatu. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.